Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita semua dapat hadir di majelis yang sangat agung, di majelis yang dengannya seorang hamba diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di majelis yang dengannya seorang hamba dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang mulia. Baik, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berada di atas keikhlasan yang dengannya kita dapat meraih kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita masih ya di bab hal-hal yang kaitannya dengan ahkamul miyah, hukum-hukum seputar air, ya, dan sekarang kita masuk di dalam babul wudu, bab yang berkaitan dengan wudu. Taib, wudu secara bahasa dia adalah al-wadha'ah. Dia adalah al-wadha'ah. Taib. Yaitu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat indah. Taib. Ini kalau ditinjau dari sisi bahasa. Ya. Kemudian dari sisi istilah, ya, wudu adalah istimalul ma' at-tahur biniyati ala a'dha'il makhsusah bisifatin makhsusah, ya. Waqil ta'budullah bighusl wa masah fi a'dha'il makhsusah ala sifatin makhsusah. Taib. Secara istilah, ya, para ulama menyebutkan wudu adalah penggunaan air, yaitu menggunakan air yang tahur, air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan. Bin niat, ya, disertai dengan niat. Ya. Kemudian dikemanakan air tersebut? Ya, digunakan untuk, ya, mencuci, demikian pula mengusap ala a'dha'il mahsusah, pada anggota tubuh yang tertentu. Bisifatin mahsusah, ya, dengan sifat-sifat yang tertentu. Ya, juga para ulama menyebutkan definisinya juga adalah ta'budullah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghusli wa masah. Ya, mencuci dan mengusap. Karena berkaitan dengan wudu itu ada cucian dan ada usapan. Fi a'dha'il mahsusah, ya, pada anggota tubuh yang tertentu yang dicuci dan diusap ala sifatin mahsusah. Ya, di atas sifat yang tertentu. Ya, bagaimana bentuk pencuciannya. Taib. Kata al-wudu, kalau di dhammah wawunya dengan al-wudu, wu, berarti al-wudu bimana fi'il. Ya, kalau di dhammah wawunya dengan kata al-wudu, ya, memiliki makna perbuatan wudu itu sendiri. Perbuatan wudu itu sendiri. Kalau di fathah huruf wawunya yaitu dengan al-wadu, ya, maka
memberikan makna iya, bimana ma'ul al-wudu. Bermakna air yang digunakan untuk berwudu. Itu kalau di fathah huruf wawunya. Taib. Qala rahimahullah la yasukhul wudu'u wala ghairuhu minal ibadat illa ayyan wiyahu. Ya. Tidak sah wudu, demikian pula ibadah-ibadah yang selain wudu. Ya, jadi tidak sah wudu, demikian pula ibadah-ibadah selain dari ibadah wudu tersebut kecuali harus disertai dengan niat. Dan niat yang diinginkan di sini adalah niat yang khalis, mukhlisan fil qalb. Niat yang ikhlas dalam hati. Ya. Lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Maka diingatkan di sini barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan tercatat karena Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian Nabi mengatakan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Ya. Dan di sini juga Nabi menggambarkan ada orang-orang yang melakukan amalan tujuannya karena dunia, dan ada pula di antara mereka yang diinginkan adalah pasangan, ingin mendapatkan pasangan. Ya, di sini disebutkan ingin mendapatkan seorang perempuan, karena ada seorang yang melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dia hijrahnya karena ingin menikahi seorang perempuan, yaitu ingin menikahi Ummu Qais. Sehingga laki-laki tersebut dikenal dengan Muhajir Ummu Qais. Dan para ulama menjelaskan ini hanya sebagai bentuk permisalan. Bukan hanya sekedar laki-laki, tapi juga perempuan-perempuan. Maka jangan sampai di dalam melakukan amalan tujuannya hanya karena ingin mendapatkan simpatik manusia, dan hal-hal yang semisalnya. Maka setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat makan wal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Niat tempatnya di hati. Dan tentunya urusan-urusan berkaitan dengan amalan itu tergantung dari maksud tujuan seseorang di dalam beramal. Karena itu diterangkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, al-umur bimaqasidiha. Urusan atau perkara-perkara itu tergantung maksud-maksudnya, tujuannya. Maksud-maksudnya, tujuannya. Tujuan di dalam melakukan amalan itu karena apa? Benar-benarkah karena Allah atau karena untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Dan pembahasan tentang niat ini adalah bab tersendiri. Bab tersendiri, dan ini ada pembahasan yang luas berkaitan dengan niat. Yang jelas niat tempatnya adalah di hati. Bukan dibaca. Ketika wudu maka seorang tidak berniat dengan lisannya. Nawaitul wudu'a li rafil hadathi lillahi ta'ala. Saya berniat berwudu untuk mengangkat hadas, dan saya lakukan hal tersebut karena Allah. Maka tidak dilafadzkan. Tidak dilafadzkan. Ada seseorang yang menyadarkan hal tersebut kepada Imam Syafi'i, namun penyadaran itu adalah penyadaran yang dibantah oleh orang-orang Syafi'iyah juga. Menyadarkan niat dengan ucapan lisannya kepada Imam Syafi'i, sementara Imam Syafi'i tidak melakukan hal tersebut dan tidak menyebutkan tentang hal tersebut. Bahkan beliau menyebutkan bahwasanya niat itu apa? Makanuha al-qalb, tempatnya adalah hati. Tempatnya adalah hati.
Taib, ini berkaitan dengan niat. Dan ini adalah hal penting ya pada seluruh amalan-amalan seorang hamba. Taib, thumma yaqul tasmiyah. Kemudian setelah itu seorang membaca tasmiyah. Ya, membaca tasmiyah. Karena itu bedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Bedakan tasmiyah dengan basmalah. Tasmiyah itu bismillah, basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dan berkaitan dengan membaca tasmiyah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah membaca tasmiyah itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Ya. Kalau dilihat dari sisi lafaz hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Ya, tidak ada wudu ya, bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hadis ini menjadi titik ya, pembahasan di kalangan para ulama. Ada beberapa riwayat memang hadisnya ya, lemah ya, namun datang dari beberapa riwayat saling menguatkan. Karena itu hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Namun pendapat yang kuat di kalangan para ulama berkaitan dengan membaca tasmiyah. Ya. Tasmiyah ini hukumnya adalah sunnah. Makna lafaz hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la wudu'a. Ya, tidak ada wudu. Liman lam yadhkur ismallah, yaitu bagi orang yang tidak membaca tasmiyah, maknanya adalah la wudu'a kamal. Tidak ada wudu yang sempurna. Artinya ketika seseorang berwudu, dia tidak membaca tasmiyah, sah wudunya. Sah wudunya, cuman ya, kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Ya. Karena ketika seorang meninggalkan membaca tasmiyah, misalnya dia sudah masuk ke kamar mandi, kalau mau wudu di luar, tidak memungkinkan karena padat manusia. Dan dia tadi belum sempat di luar membaca tasmiyah ketika masuk kamar mandi. Padahal asalnya seorang masuk kamar mandi, dia harus membaca tasmiyah. Dan di situ bisa digandengkan. Dia masuk ke kamar mandi dan membaca tasmiyah untuk wudunya. Sudah berlalu berkaitan dengan doa masuk kamar mandi, itu ada beberapa kaifiat. Yang pertama membaca tasmiyah, yaitu membaca bismillah. Kemudian yang kedua membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang ketiga, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian yang keempat, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Ini kaifiat-kaifiat ya, beberapa tata cara doa ketika masuk ke dalam kamar mandi. Ya, kalau seorang lupa membaca doa, ya, lupa membaca tasmiyah sebelum masuk kamar mandi, misalnya kalau dia dalam kamar mandi dia keluar, itu tidak memungkinkan lagi untuk masuk lagi. Ya, apalagi di sebagai tempat-tempat yang mungkin padat manusia yang tidak memungkinkan kalau dia sudah keluar bisa masuk lagi. Ya, kemudian dia akhirnya tidak membaca tasmiyah ya, sebelum menunaikan wudunya. Ya, maka wudunya adalah wudu yang sah. Wudunya adalah wudu yang sah. Karena pendapat yang kuat di kalangan para ulama, makna la wudu'a di dalam hadis ini apa? La wudu'a kamal. Tidak ada wudu yang sempurna kalau tidak diawali dengan menyebut tasmiyah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca tasmiyah. Jadi membaca tasmiyah yaitu bismillah, pendapat yang kuat di kalangan para ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat ditekankan karena hal tersebut sebagai penyempurna wudu. Ya, dan ingat ya, itu sebagai penyempurna wudu dan bukan pembatal wudu. Itu hal yang hendaknya digarisbawahi. Bahwasanya membaca tasmiyah, bismillah itu hukumnya sunnah sebagai penyempurna wudu dan bukan pembatal wudu. Baik. Kemudian setelah dia membaca tasmiyah, yaitu bismillah, ingat ya, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, bukan. Ya, karena syariat yang datang berkaitan dengan seorang ketika memulai berwudu itu hanya membaca tasmiyah. Ya, lafaz-lafaz yang datang dari hadis hanya membaca tasmiyah, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula lafaz-lafaz ketika seorang mau makan.
Iya. Lafaz-lafaz ya, ketika seorang mau makan. Nabi mengatakan apa? Samillah. Iya. Nabi mengatakan apa? Perintah untuk membaca tasmiyah sebelum makan. Tasmiyah, bukan basmalah. Karena itu bedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Tasmiyah itu hanya sampai bismillah, hanya sampai situ saja. Itu disebut dengan tasmiyah. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disebut dengan basmalah. Nah, sementara di sini yang disyariatkan bukan basmalah, tapi tasmiyah. Itu yang disyariatkan. Baik. Kemudian yang selanjutnya, setelah dia membaca tasmiyah, wa yalsilu kaffaihi thalathan. Mencuci ya, kedua telapak tangannya. Ya, dikatakan telapak tangan itu batasnya sampai pergelangan ya, sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Ya. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah. Ya, mencuci kedua telapak tangan ini hukumnya adalah sunnah. Telah datang hadis yang menjelaskan tentang perkara ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan mencuci tangan 3 kali hukumnya sunnah. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Baik. Kemudian thumma yatamadmad wa yastanshik. Ya. Kemudian setelah mencuci tangan 3 kali, ya, yang dilakukan setelahnya adalah yatamadmad. Yatamadmad itu adalah kumur-kumur. Dan para ulama menjelaskan tidaklah seseorang itu dikatakan kumur-kumur kecuali dengan memasukkan air ke dalam mulutnya dan menggoyang-goyangkannya. Menggerak-gerakkan air tersebut di dalam mulut. Itu yang dikatakan berkumur-kumur. Ya, kalau hanya sekedar masuk keluar itu bukan kumur-kumur namanya. Itu hanya keluar masuk air saja. Seorang dikatakan berkumur-kumur, dia memasukkan air ke dalam mulut, kemudian air tersebut digerak-gerakkan di dalam mulutnya. Itu yang disebut dengan kumur-kumur. Itu yang disebut dengan kumur-kumur. Wa yastansyak. Ya, dan dia melakukan istinsyak. Dan istinsyak tentunya disertai dengan al-istinthar. Istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Masukkan air ke dalam hidung. Dan sunnahnya memasukkan air ke dalam hidung itu dengan menggunakan tangan kanan. Iya. Kemudian di dalam mengeluarkannya diterangkan di dalam riwayat An-Nasa'i, ya, mengeluarkan itu disebut dengan istinthar. Istinthar. Memasukkannya dengan tangan kanan yang disebut dengan istinsyak. Kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri, istinthar. Ya, itu sunnahnya mengeluarkannya dengan tangan kirinya, mengeluarkan air yang dimasukkan ke hidung, ya, dengan tangan kiri. Baik. Kemudian ingat ya, berkaitan dengan memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur, ya, serta memasukkan air ke hidung, ya, dan mengeluarkannya dari hidung, ya, itu dilakukan ya, dengan satu pengambilan air atau 3 kali pengambilan air. Satu pengambilan air atau dengan ya, 3 kali pengambilan air. Ya, dan ingat ya, berkaitan dengan kumur-kumur, istinsyak dan istinthar ini dilakukan secara bersamaan. Ini dilakukan secara bersamaan. Dia mengambil air, ada yang dimasukkan ke mulut, ada yang dimasukkan ke hidung. Ya, dia kumur-kumur, ya, disertai dengan memasukkan air ke hidung, kemudian dia keluarkan dari hidung, itu yang disebut dengan istinsar. Dia. Ada hadis memang yang menyebutkan la yujmi' ya, bainal madmad wal istinsyak, ya, memisahkan atau tidak mengumpulkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkan air dari hidung. Itu dilakukan secara terpisah. Namun hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Ya, dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama
Hadis yang menyebutkan tentang memisahkan kumur-kumur dan istinsak serta istinsar itu terdapat di dalam hadis yang lemah. Ya, karena itu pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya tamatmat berkumur-kumur, istinsyak memasukkan air ke hidung, istintar mengeluarkannya itu dengan pengumpulan, ya, dengan satu kali pengambilan air atau 3 kali pengambilan air. Baik, ya. Dan itu datang dari beberapa riwayat ya, datang dari beberapa riwayat. Dan ingat, ya, kumur-kumur, istinsak dan istinsar itu tidak dilakukan secara terpisah karena ya, pelaksanaan secara terpisah sebagaimana kadang sebagian orang kumur-kumur dulu, selesai kumur-kumur 3 kali, baru dia masukkan air ke hidung, ya, 3 kali, ya. Maka itu terdapat di dalam hadis yang lemah, dilakukan secara terpisah, ya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersamaan, ya. Dan kaifiatnya yang dijelaskan oleh para ulama ada dua kaifiat. Ada dua kaifiat. Ya. Ini kumur-kumurnya 3 kali, istinsyak dan istinsarnya 3 kali. Ingat ya, kumur-kumur disertai dengan tamatmat. Tamatmat itu masukkan air ke hidung dan disertai pula dengan istinsar. Jadi setelah dimasukkan ke hidung, air tersebut dikeluarkan dari hidung. Dikeluarkan dari hidung dan sunnahnya tadi mengeluarkannya dengan menggunakan tangan kiri. Itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Baik. Dan kaifiatnya ada dua bentuk. Ya. Yajma'u bainahuma bigharfatin aw thalathin. Ini diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatmat wastanthar thalathan min gharfatin wahidatin. Ini di sebagian riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumur-kumur 3 kali, ya, menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali bersamaan dengan 1 kali pengambilan air. Dengan 1 kali pengambilan air. Ini cara yang pertama. Ya, seorang ambil air misalnya dengan tangannya, ya. Dari air yang diambil di tangannya ini, ya, dimasukkan sedikit ke mulut, kemudian sedikit dimasukkan ke hidung. Itu bukan seluruhnya, masih tersisa di dalam tangan. Ya. Yang dimasukkan ke dalam mulut, dia kumur-kumur, ada yang masukkan ke hidung, ya, kemudian dikeluarkan. Dikeluarkan dari mulut dan ada yang dikeluarkan dari hidung. Ya. Masih ada sisa air tadi ya. Masih ada sisa air di tangan. Kemudian dia ulangi lagi dari sisa air tersebut untuk yang kedua kalinya. Dia masukkan air lagi ke mulut, ya, dan dia masukkan pula ke hidung, dia kumur-kumur, kemudian dia keluarkan air dari mulut dan dikeluarkan pula air yang dia masukkan ke hidung tadi. Kemudian masih ada sisa air lagi yang di tangan tadi, dia dimasukkan ke mulut dan dimasukkan ke hidung. Yang di mulut tentunya digerakkan ya, yaitu kumur-kumur. Kemudian dikeluarkan dari mulut dan dikeluarkan pula yang dari hidung. Itu dengan 1 kali pengambilan. Ini di sebagian riwayat. Iya. Kalau di sebagian riwayat, pengambilan airnya 3 kali. Pengambilan airnya 3 kali. Dan itu biasanya yang paling mudahnya. Itu yang paling mudahnya. Ya, kalau yang riwayat yang pertama tadi, itu saya sendiri pernah lakukan dan ternyata bisa ya. Mengambil 1 kali air, ya, 1 kali pengambilan, digunakan untuk kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Itu memang rumit bagi sebagian orang. Bagi sebagian orang. Itu, ya, kaifiat yang pertama. Ya. Kalau kaifiat yang kedua, dan ini ada dalam riwayat-riwayat yang banyak, yaitu dengan 3 kali pengambilan. Dengan 3 kali pengambilan. Dia mengambil air yang pertama, ya, dimasukkan ke mulut dan dimasukkan ke hidung. Masukkan ke mulut dan ke hidung. Kumur-kumur, setelah itu dia keluarkan air dari mulut dan dia keluarkan air dari hidung. Ya, setelah itu diambil lagi untuk kali kedua. Untuk kali kedua, dimasukkan ke mulut dan ada yang dimasukkan ke hidung. Dia kumur-kumur, dia keluarkan, ya. Kemudian disertai dengan apa? Mengeluarkan air yang tadi dimasukkan ke hidung. Kemudian dia ngambil lagi untuk yang 3 kali lagi.
untuk yang ketiga kalinya. Dia kumur-kumur, dia disertakan dengan dia tadi ketika memasukkan air ke mulut, bersamaan memasukkannya ke hidung. Ya, kemudian setelah itu dia keluarkan kedua-duanya. Ya, ini biasanya yang paling mudah dengan 3 kali ngambil air. 3 kali ngambil air digunakan untuk berwudu, digunakan untuk masukkan air ke mulut dan ke hidung. Ya, 1 kali pengambilan, 1 kali kumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya, kedua dan ketiga. Baik. Dan ini juga pendapat yang paling kuat, ya, bahwasanya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar ini juga hukumnya adalah sunnah. Ini juga hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Ya, walaupun memang ada pendapat di kalangan para ulama menyebutkan, ya, hal tersebut adalah perkara yang, ya, bukan sunnah, tapi adalah sebuah kewajiban. Ya, sebuah kewajiban. Ya, kumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Ya. Namun, ya, pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang sunnah. Karena hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut menunjukkan wajib ini dari Laqid bin Sabirah, ya, yang menunjukkan mana perintah idza tawadda'ta, ya, famadmid, ya, apabila engkau berwudu, ya, maka perintah, ya, berkumur-kumur, lafaz perintah di sini, ya, namun ternyata riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Karena itu pendapat yang kuat bahwasanya kumur-kumur, ya, menghirup air ke hidung serta mengeluarkannya itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Taib. Tadi kita sudah terangkan ya, cara pengambilan airnya untuk kumur-kumur dan masukkan ke hidung itu bisa dua bentuk. Yang pertama, dia mengambil air 1 kali untuk 3 kali kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, ya, 3 kali pula. Ya. Kemudian di dalam kaifiat yang kedua, tata cara yang kedua, ya, untuk 1 kumur-kumur dan memasukkan ke hidung diambil 1. Kemudian untuk kali kedua dia ngambil air lagi, untuk kali ketiga diambil air lagi. Ini tentunya cara yang paling mudah bagi kebanyakan orang. Bagi kebanyakan orang. Baik. Kemudian setelah, ya, kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke hidung, wal istinthar, dan mengeluarkan air dari hidung, apa yang dilakukan? Tsumma yagsilu wajahu thalathan. Kemudian mencuci wajah 3 kali. Mencuci wajah 3 kali. Ya. Dan mencuci wajah, ya, itu hukumnya wajib ya. Karena memang ini yang dijelaskan di dalam ayat. Ya, di dalam ayat yang menunjukkan mencuci wajah itu hukumnya adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ya. Maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau akan melakukan salat, maka perintah ketika berwudu faghsilu wujuhakum. Perintah untuk mencuci apa? Perintah untuk mencuci wajah kalian. Maka dari sini pendapat, ya, dan ini ada perkara yang disepakati oleh para ulama ya, bahwasanya mencuci wajah ketika berwudu itu hukumnya adalah wajib. Itu hukumnya adalah wajib. Ya, cuman sekarang muncul pertanyaan, ukuran wajah itu dari mana sampai mana? Ukuran wajah itu dari mana sampai mana? Ada ukuran dari ukuran tertinggi, ukuran tingginya dan ukuran lebarnya. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah ukuran ketinggiannya. Ukuran tingginya wajah. Dari mana itu? Min manabitis sya'ri ra's ila man hadara minal lahyain wadzakan. Ukuran tingginya, ya, yaitu mulai dari tumbuhnya rambut di ubun-ubun. Tahu ubun-ubun antum? Tahu ubun-ubun? Nah, ini ubun-ubun yang di atas. Ubun-ubun. Mulai dari tumbuhnya rambut sampai apa? Sampai 2 lahyain. Lahyain ini 2 tulang penyangga gigi. Ya. 2 tulang penyangga gigi, wadzakan, demikian pula dagu. Ya. Ini ukuran ketinggiannya. Jadi ukuran tinggi wajah mulai dari tumbuhnya rambut, yaitu di ubun-ubun. Ya. Tumbuhnya rambut di ubun-ubun. Sampai di mana? Sampai lahyain, yaitu 2 tulang penyangga gigi serta dagu.
Itu dihitung ya, ukuran ketinggian wajah. Ya. Ingat ya, mulai dari tumbuhnya rambut di ubun-ubun. Ingat ya, rambut yang tumbuh di ubun-ubun. Ya. Karena berkaitan dengan ukuran wajah ketinggiannya ini, ya, menurut kebanyakan manusia tumbuh rambutnya. Ya, ikut kepada keumuman manusia tumbuh rambutnya dari ubun-ubunnya. Karena ada manusia yang tumbuh rambutnya bukan dari ubun-ubun. Iya, dari tengah kepalanya. Iya. Maka dia tidak mencuci dari tengah kepalanya. Karena berkaitan dengan tumbuhnya rambut ini adalah tumbuhnya rambut kebanyakan manusia. Tumbuhnya rambut kebanyakan manusia. Ya, karena ada pula sebagian manusia tumbuh rambutnya bukan di tengah kepalanya, tapi sudah di belakangnya lagi. Nah, ini botak bagian depan di atasnya, sudah botak. Tumbuh rambutnya bukan bagian tengahnya lagi, sudah di bagian belakang baru tumbuh rambutnya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan mulai tumbuhnya rambut di sini adalah tumbuhnya rambut mulai dari ubun-ubun, yaitu tumbuhnya rambut kebanyakan manusia. Tumbuhnya rambut kebanyakan manusia sampai ke lahyain, sampai kepada dua tulang penyangga gigi. Dua tulang penyangga gigi serta dagu. Serta dagu. Ini ukuran ketinggian wajahnya. Kemudian ukuran lebarnya sampai mana? Ya. Lebarnya wajah itu sampai mana? Wa ila usulil udunain. Ya. Mulai dari cuping kanan sampai cuping kiri. Bedakan kuping sama cuping. Kalau kuping itu kan telinga, itu kuping namanya. Ya. Itu kuping namanya. Tapi di sini bukan kuping, tapi cuping. Cuping itu lihat ini, setelah pipi ini ada benda-benda kecil di sini. Nah, ini telinga, ada benda kecil-kecil. Antum punya cuping kan? Ini cuping namanya, cuping. Iya. Lihat ada benda kecil, setelah pipi terus ke belakang, setelah pelipis terus, itu yang dekat telinga itu ada benda kecil itu, benda kecil. Sebelum masuk ke lubang telinga, ada benda kecil. Nah, itu yang disebut dengan cuping. Ya, jadi ukuran wajah mulai dari cuping kanan sampai cuping kiri. Itu ukuran lebarnya. Itu ukuran lebar wajah. Ya. Ingat ukuran ketiganya tadi sampai mana? Kalau ketinggiannya dari tumbuhnya rambut di ubun-ubun, tumbuhnya rambut kebanyakan manusia, sampai dua tulang penyangga gigi serta dagu. Itu ukuran ketinggiannya. Ukuran lebarnya sampai mana tadi? Mulai dari cuping kanan sampai cuping kiri. Ingat ya, bukan telinga, tapi cupingnya, cuping. Ada benda-benda kecil di dekat telinganya. Yang mudah-mudahan akhwat paham ini cupingnya. Cuping kanan sampai cuping kiri. Itu cuping. Cuping kanan sampai cuping kiri. Itu ukuran lebarnya wajah. Ya, jadi wajah yang dicuci di situ. Ukuran wajahnya. Dan ini disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah wajib. Wa yukhallilu lihiyatahu in kanat kashifatan. Dan ini tentunya yang selanjutnya adalah khusus bagi laki-laki. Dan disunnahkan untuk menyelai-nyelai janggut. Nah, ini khususnya bagi laki-laki. Wa yukhallilu lihiyatahu in kanat kashifatan. Dan disunahkan untuk menyelai-nyelai janggut kalau janggutnya itu lebat. Kalau janggutnya tipis bagaimana? Nah, ini beda ya. Ada orang yang janggutnya lebat dan ada orang yang janggutnya tipis. Ya. Kalau janggutnya lebat, maka bagi akhwat-akhwat yang suaminya janggutnya lebat, maka disunahkan wa yukhallilu lihiyatahu in kanat kashifatan. Maka disunahkan untuk menyelai-nyelai janggutnya apabila janggut tersebut lebat. Apabila janggutnya tersebut lebat. Wa in kanat kasiful basyarah lazimahu ghusluha. Wa in kanat tasiful basyarah lazimahu ghusluha. Kalau jenggotnya tipis, biasanya kalau jenggot tipis itu kan masih nampak kulit-kulit pada dagunya. Itu masih kelihatan kulit-kulit pada dagunya. Nah, kalau jenggotnya tipis, yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan adalah mencuci secara langsung. Mencuci secara langsung bersama dengan pencucian apa? Pencucian wajah tadi. Iya. Pencucian wajah. Dan menyelai-nyelai, ini kapan? Ketika janggut tersebut adalah janggut yang lebat. Janggutnya adalah janggut yang lebat.
Baik. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan tentang menyela-nyelai janggut itu ada dua kaifiat. Ya. Ada dua kaifiat. Yang pertama dari atas, dari dagu, seperti seorang yang menyisir itu, dari dagu kemudian turun ke bawah. Dari dagu itu turun ke bawah. Dari tumbuhnya janggut ini, ya, kemudian turun ke bawah sampai akhir ujung janggutnya. Sampai akhir ujung janggutnya. Lihat dia dari atas ke bawah. Kemudian kaifiat yang kedua yang dijelaskan oleh beliau, ya, setelah dia mencuci itu didorong dari bawah ke atas. Ya, didorong ke atas, baru apa? Setelah itu dia tarik dari atas ke bawah. Jadi ada yang langsung dari atas ke bawah dan ada pula yang dari bawah didorong ke atas baru diselai-selai janggutnya. Baik. Itu tata cara menyelai-nyelai janggut dan itu disunahkan kalau janggutnya lebat. Kalau janggutnya lebat. Ya, disunahkan untuk menyelai-nyelainya. Kalau janggutnya cuma 5 biji, ini kelihatan ya, masih kelihatan kulitnya. Ya, kalau kelihatan kulitnya, maka cukup dia mencuci wajahnya secara langsung. Ya, dengan dagunya itu adalah perkara yang mencukupinya. Ini sudah kena semuanya. Taib. Ini berkaitan dengan apa? Menyelai janggut. Kemudian setelah itu apa? Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain. Salatan. Kemudian setelah itu apa? Mencuci tangan. Ya, ilal mirfaqain. Sampai siku. Sekarang kata ila ini. Dan ingat yang mencuci tangan sampai siku itu hukumnya wajib. Karena ini juga adalah perkara yang diterangkan di dalam ayat. Semua yang diterangkan di dalam ayat itu hukumnya wajib. Semua yang diterangkan di dalam ayat itu hukumnya wajib. Dan Allah sudah terangkan apa? Di dalam surah Al-Maidah ayat yang kena apa? Falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka disebutkan di sini juga tangan. Tangan sampai siku. Nah, sekarang masalahnya kata ila ini. Nah, ya, kata ila ini. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ila ini maknanya apa? Ila ini maknanya goya atau ila maknanya ma'ah? Ya, ila pada hadis tersebut atau di dalam ayat tadi maknanya goya atau maknanya ma'ah? Ya. Kalau dilihat dari riwayat-riwayat, ya, tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi Al-Yamani yang dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ghassala yadahu yumna, ya, hatta asra'a fil adad, ya, hatta asra'a fil adad. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau mencuci tangannya, maka sampai melewati sikunya. Apa yang di atasnya siku ini apa namanya? Antum tahu apa namanya yang di atasnya siku ini? Ini lengan atau apa ini? Hah? Yang di atasnya siku. Iya. Jadi Nabi mencuci sampai melewati sikunya. Sampai kena pada ininya, lengannya. Ini lengan ya? Kalau ini apa ini? Hah? Ini pergelangan sampai sini. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda ini. Iya. Ini disebut pergelangan. Ini disebut dengan lengan. Kalau di sini apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa yang di atasnya siku ini? Apa yang di atasnya siku ini apa ini? Ya, jadi Nabi mencucinya sampai melewati sikunya. Sampai kena anggota tubuh yang, ya, ada setelah siku. Ya, jadi Nabi, ya, menyebutkan di sini, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci sikunya bahkan melebihkannya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan makna kata ila di dalam ayat maknanya adalah ma'a. Artinya apa? Mencuci tangan bersama dengan sikunya. Berarti tangannya dicuci, sikunya juga dicuci. Tangannya dicuci, sikunya itu juga dicuci. Ingat yang mencuci ya, mencuci. Ya, bedakan mencuci dengan menggosok. Mencuci itu yang wajib, menggosok itu hukumnya sunnah. Ya, kalau seorang mencuci ya dia dicuci setelah basah semuanya sudah dikatakan sebagai mencuci. Ya, jadi hukum wajibnya adalah mencucinya. Adapun menggosok, ya,
Itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ketika mencuci tangan kanan, kemudian tangan kiri tiga kali. Taib. Karena itu ditekankan di sini wa yadkhiluhuma fil ghasal. Iya, maka kedua siku tersebut ikut tercuci. Maka kedua siku ikut tercuci. Bahkan tadi kita sebutkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci sampai melewati anggota tubuh dari sikunya, melewati sikunya. Nah, itu yang dicuci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu hukumnya adalah wajib. Iya. Kemudian setelah mencuci tangan sampai siku apanya lagi? Thumma yamsahu ra'sahu mal udhunain. Yaitu mengusap. Iya. Yaitu mengusap kepala. Iya. Mengusap kepala tentunya ini disertai dengan telinga ya. Iya. Disertai dengan telinga. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Al-udhunani minar ra's. Dua telinga itu adalah bagian dari kepala. Maka tidak dilakukan secara terpisah. Ya, jangan usap kepalanya dulu baru apa? Selesai dia usap kepalanya, baru dia ambil air tersendiri, dia usap lagi telinganya atau dia cuci telinganya. Iya. Maka tidak dilakukan secara terpisah. Iya. Nabi SAW sudah menyebutkan apa? Iya. Al-udhunani minar ra's. Ini disebutkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah. Ada di sini adalah hadis yang sahih. Al-udhunan minar ra's. Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Kalau kepala diusap, maka telinga juga harus diusap. Ya. Kalau telinga bagian dari kepala, kalau kepala diusap, maka harus bersamaan dengan pengusapan apa? Pengusapan telinga. Ya. Kalau kepala diusap satu kali, maka sama telinga juga usapannya berapa? Satu kali. Iya. Tidak ambil air diusap lagi, ambil air lagi diusap lagi, ambil air diusap lagi. Iya. Ini tidak sampai 3 kali pengambilan air ya, hanya 1 kali pengambilan airnya. Hanya 1 kali pengambilan airnya untuk mengusap kepala dan mengusap telinga. Ini ya, yang kuat di kalangan para ulama. Adapun memisahkan ya, mengusap bagian kepala kemudian mencuci telinga, ya. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ini termasuk perkara dari perkara-perkara bid'ah beliau menyebutkan. Ya. Karena hadisnya yang menyebutkan secara terpisah diterangkan di dalam hadis yang sangat lemah. Diterangkan di dalam hadis yang sangat lemah. Ya. Baik. Karena itu yang benarnya ya mengusap ya kepala dan telinga itu dengan 1 kali pengambilan air, dengan 1 kali pengambilan air. Baik, bagaimana caranya? Nah, itu diterangkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diterangkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tata cara Nabi di dalam berwudu. Tata cara Nabi di dalam berwudu itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Zaid. Dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Cara mengusapnya? Ya, maka diambil air dengan kedua tangannya. Ya bada'u biyadaihi. Iya. Maka setelah dia mengambil air, maka dia memulai biyadaihi. Dengan kedua tangannya dia mengambil air. Iya. Mimqaddamihi, mulai dari depan kepala. Dari depan kepala mulai tumbuhnya rambut. Mulai tumbuhnya rambut kebanyakan manusia. Ingat ya, mulai tumbuhnya rambut kebanyakan manusia di ubun-ubun. Dia perjalankan tangannya, ya. Thumma yumirruhuma ila qafah. Ya, dia gerakkan sampai ke tengkuknya. Ya, dia gerakkan, dia usap sampai ke tengkuknya. Setelah sampai ke tengkuknya, thumma ya yarudduhuma ila muqaddamihi. Kemudian setelah sampai di tengkuknya, kemudian dikembalikan lagi, diusapkan ke arah depan, kembali di awal kali di mana dia mulai mengusap tadi, yaitu di ubun-ubun. Dari depan ke belakang, ya. Kemudian dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu diusap kedua telinganya. Ya, diusap kedua telinganya. Ingat ya, mulai dari ubun-ubun. Diambil air dengan kedua tangannya,
Ya, dia letakkan tangannya, ya, mulai dari ubun-ubun, dia usap ke belakang sampai ke tengkuknya. Setelah sampai di tengkuk, kemudian dikembalikan, diusapkan lagi ke depan sampai ke ubun-ubunnya. Setelah itu dia langsung, ya, mengusap kedua kedua telinganya, mengusap kedua telinganya. Dan ini, ya, hanya dilakukan satu kali, hanya dilakukan satu kali. Adapun yang selainnya tadi itu bisa dilakukan tiga kali, tiga kali. Adapun mengusap kepala ini dalam riwayat hanya dilakukan satu kali, hanya dilakukan satu kali. Mengusap kepala dan mengusap telinga itu satu kali dan dilakukan dengan satu kali pengambilan air. Ini, di dalam riwayat-riwayat yang kuat, ya, di dalam, ya, hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini caranya mengusap. Ya. Adapun, ya, seorang yang memisahkan tengkuknya, ya, dia mencuci tengkuknya. Ini terdapat di dalam hadits yang lemah, ya, dan ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ini termasuk bidah. Ya, seorang misalnya dia usap kepalanya, kemudian setelah itu dia cuci kedua telinganya, setelah itu dia, ya, cuci tersendiri tengkuknya. Mencuci tengkuk ini diterangkan oleh para ulama ini termasuk dari perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara yang diadakan di dalam agama. Baik. Maka ingat ya, mengusap kepala dan mengusap telinga itu satu kali pengambilan air dan hanya dilakukan satu kali. Dimulai dari arah depannya, mulai dari ubun-ubunnya, dia tarik ke tangannya, diusapkan ke arah belakang sampai tengkuknya, kemudian dikembalikan diusap ke arah depan sampai pada ubun-ubunnya di mana dia tadi memulainya. Setelah itu dia langsung mengusap kedua kedua telinganya. Ya, mengusap kedua telinganya. Baik. Setelah itu apa yang dilakukan? Thumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'bain thalathan. Ya. Kemudian setelah itu apa? Mencuci kedua kaki. Ya, mencuci kedua kaki ilal ka'bain. Nah, sekarang mana ila sekarang di sini? Ilal ka'bain. Ya. Ila di sini, ya, diterangkan oleh para ulama, ya. Ila di sini mananya juga adalah ma, karena diterangkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wailul lil aqabi minan nar. Ya, celakalah tumit-tumit. Ya, diancam dengan neraka yang tidak terkena air wudu. Ya, dan diterangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Nabi SAW ketika mencuci kaki hatta asra'a fis saq. Nabi SAW mencuci kakinya sampai melewati mata kaki, sampai terkena apa? Sampai terkena betisnya. Kalau betis tercuci, ya, sampai kena cucian, berarti mata kaki kena atau tidak? Mata kaki juga tercuci. Karena itu ila juga di sini maknanya adalah ma. Artinya apa? Ya, dicuci bersamaan. Dicuci bersamaan dengan mata kakinya. Dan itu dilakukan cuciannya sebanyak 3 kali. Dan itu hukumnya, ya, ingat ya, cucian itu kewajibannya satu kali. Lebihnya itu hukumnya sunnah. Taib. Wa yukhallilu asabi'ahuma. Kemudian disertakan di dalam mencuci kaki disunnahkan. Disunahkan untuk menyela-nyelai jari-jari apa? Menyelai-nyelai jari-jari kaki. Itu hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah, menyelai-nyelai jari kaki. Menyelai-nyelai jari kaki itu hukumnya adalah sunnah. Nih. Baik. Kemudian, ya, dan ingat ya, berkaitan dengan mencuci kaki ini tidak ada yang mengingkari kecuali hanya orang Syiah dari kalangan Syiah Rafidhah. Ya. Orang-orang Syiah itu mengingkari wudhu dengan mencuci kaki. Ya, jadi tidak ada yang mengingkari, ya, tentang disyariatkan yang mencuci kaki ketika wudhu, ya, kecuali hanyalah orang-orang Syiah dan orang-orang yang mengikuti orang-orang Syiah itu. Jadi orang-orang Syiah mereka mengingkari mencuci kaki pada wudhu. Ya. Mereka menyebutkan, ya, kaki itu diusap sebagaimana kepala diusap.
Ini orang-orang Syiah ya. Mereka menyebutkan bahwasanya kaki itu tidak dicuci, tapi kaki itu apa? Kaki itu diusap sebagaimana kepala itu diusap. Kepala itu diusap. Namun ini adalah pendapat yang batil yang diingkari oleh para ulama. Baik. Maka kaki itu kewajibannya adalah dengan dicuci. Kewajibannya adalah dengan dicuci. Baik, setelah selesai mencuci kaki, kemudian disunahkan untuk membaca doa. Apakah ketika membaca doa mengarahkan pandangannya ke langit? Iya. Ini datang pada sebagian riwayat ya, ketika seorang berwudu, selesai wudu dia membaca doa. Ini untuk orang yang berwudu di kamar mandi, maka tidak boleh membaca doa setelah wudu itu di dalam kamar mandi. Maka dia membaca doa setelah wudu itu ketika dia selesai keluar dari kamar mandi. Itu kalau dia wudunya di kamar mandi. Kecuali kalau wudunya bukan di kamar mandi, tempat wudu, maka dia bisa langsung selesai mencuci kaki, maka dia membaca doa. Baik. Ada hadis memang yang menyebutkan tentang tsumma yarfa'u nadharahu ila sama. Iya. Ketika selesai dia mencuci kaki, kemudian dia berdoa dengan apa? Dengan mengarahkan pandangan ke langit. Dengan mengarahkan pandangan yang langit. Ya, namun para ulama menjelaskan hadis ya, membaca doa setelah berwudu mengarahkan pandangan ke langit ini terdapat di dalam hadis yang mungkar. Ini terdapat di dalam hadis yang mungkar. Ya, mengarahkan pandangan ke arah langit. Taib. Karena itu hanya dianjurkan berdoa, tidak dianjurkan mengarahkan pandangan ke arah langit. Iya. Adapun doanya adalah doa yang mungkin semuanya sudah hafal, ya, dari doa wudu. Apa itu? Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah ya? Saya kira tidak ada yang tidak bisa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa ya, yang dibaca setelah penunaian apa? Setelah penunaian wudu. Ya. Dan doa ini adalah doa yang sangat agung ya. Doa ini adalah doa yang sangat agung. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaannya. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan ya, doa ini ya, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man tawaddaa fa ahsanal wudu. Barang siapa berwudu dan dia memperbagus wudunya. Barang siapa yang berwudu dan dia memperbagus wudunya. Tsumma qala, kemudian selesai wudu dia membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka siapa yang berwudu dengan ya, sebaik-baik wudu, kemudian dia membaca doa ini, fatahallahu lahu abwabal jannah tsamaniyah yadkhulu min ayha syaa. Ya, maka keutamaannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya 8 pintu surga. Ini ya. Maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Kemudian dia dipersilahkan masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Iya, yadkhulu min ayya syaa. Dia masuk dari pintu mana saja yang dia suka. Tapi ingat ya, Nabi SAW menyebutkan apa lagi? Man tawadda'a fa ahsanal wudu. Ini bagi orang yang berwudu. Ya, dia berusaha untuk berwudu dengan wudu yang baik. Ya, dia berusaha berwudu dengan wudu yang baik. Kemudian dia membaca doa ini ya, dengan penuh ketulusan. Ya, karena berkaitan dengan doa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhlisu fid du'a. Perintah untuk melakukan doa itu dengan ikhlas. Dilakukan dengan penuh ketulusan. Maka siapa yang berwudu dengan
baik, dia perbaiki wudunya, kemudian dia membaca doa ini, fatahallahu lahu abwabal jannah tsamaniyah. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya, ya, 8 pintu dari pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Maka orang tersebut masuk dari pintu mana saja yang ia suka. Ya, maka ini adalah keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Ya, dia wudu dengan baik, kemudian dia membaca doa ini. Dan bacaan doa itu hukumnya adalah sunnah. Artinya apa? Ketika seorang lupa tidak membaca doa, wudunya adalah sah. Wudunya adalah sah. Setelah, ya, diuraikan tentang wudu dari A sampai Z, kebiasaan para ulama itu setelah mereka menyebutkan wudu dari A sampai Z, baru mereka menyebutkan rincian-rincian, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Taib. Wal wajibu min dzalik, dan perkara yang wajib dari wudu tersebut, yang pertama adalah an-niyat. Niat. Ya. Ini yang pertama yang wajib, yang harus ditunaikan. Maka dia harus niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia berwudu. Niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang pertama, yaitu niat. Kemudian kewajiban yang kedua dalam wudu adalah wal ghaslu marratan marrah. Iya, mencuci sekali-sekali. Jadi batas kewajiban mencuci itu sekali. Iya, mencuci lebih dari sekali itu hukumnya sunnah. Iya, karena itu datang dari beberapa riwayat, ya, dari Utsman, demikian pula dari Abdul bin Zaid dan selainnya. Ya. Kadang Nabi itu melakukan 3 kali. Kadang Nabi melakukan sekali-sekali. Kadang melakukannya dengan selang-seling. Ya. Kadang di dalam mencuci hanya sekali cuci, kadang dilakukan dengan 3 kali cucian, dan kadang dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan selang-seling. Itu berkaitan dengan cuciannya. Ya, karena ada salah satu dari, ya, syariat di dalam wudhu itu tidak dicuci tapi diusap. Apa itu? Mengusap kepala dan kedua telinga. Itu dihitung satu. Mengusap kepala dan telinga itu dihitung satu. Dan itu hanya dilakukan 1 kali. Taib. Maka ingat, ya, berkaitan dengan mencuci kewajibannya sekali. Mencuci kewajibannya sekali. Ya, mencuci lebih dari sekali itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Taib. Ini kewajiban yang kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga, wa masfur ra'si kulli. Ya. Yaitu mengusap kepala seluruhnya, mengusap kepala dan termasuk dari kepala tadi apa? Kedua telinga. Ya. Itu juga adalah perkara dari perkara yang wajib. Ya. Perkara yang wajib. Kemudian yang keempat, wa tartibu wudu ala ma dzakarna. Ya, wudu tersebut harus dilakukan secara tertib. Wudu tersebut harus dilakukan secara berurutan. Mulai dari mencuci tangan, ya. Jangan cuci kaki dulu. Ya, cuci kaki, kemudian usap kepala, kemudian cuci tangan, kemudian dia kumur-kumur. Itu kan tidak tertib namanya. Ya. Maka kewajiban yang keempat dilakukan secara tertib. Kewajiban yang keempat dalam wudu melakukan pencucian pada wudu tersebut dilakukan secara tertib, dilakukan secara berurutan. Ini kewajiban yang keempat. Kemudian kewajiban yang kelima adalah apa? Allah yuakhiru, ya, ghusla udwin hatta yanshafa alladhi qablahu. Ya. Yang kelima adalah tidak mengakhirkan cucian anggota tubuh sampai anggota wudu tersebut, ya, anggota tubuh dari anggota wudu tersebut telah kering dari anggota wudu sebelumnya. Artinya apa? Yang kelima, wudu tersebut harus dilakukan secara muwalah. Wudu itu dilakukan secara muwalah. Apa artinya muwalah? Apa maksudnya muwalah?
dia mencuci anggota wudhu yang setelahnya dalam kondisi anggota tubuh wudhu yang sebelumnya itu belum kering. Itu belum kering. Iya. Itu dilakukan secara mualah. Misalnya seorang berwudhu. Dia berwudhu di rumah. Iya. Begitu waktu selesai dia mengusap kepala dan mengusap telinga, tiba-tiba air mati. Tiba-tiba air mati. Iya. Kemudian iya, dia masuk ke rumah juga tidak ada air. Kemudian dia pergi ke masjid. Sampai ke masjid, anggota tubuh yang sebelumnya dari anggota tubuh yang kewajiban mencuci di dalam wudhu telah kering. Kemudian dia sampai di masjid cuma mencuci kaki saja. Sah tidak wudhunya? Tidak sah wudhunya. Iya. Karena dikatakan muwalah itu apa? Dia mencuci anggota wudhu yang setelahnya dalam kondisi anggota wudhu yang telah tercuci sebelumnya itu belum kering. Iya. Kalau sudah kering itu tidak dikatakan muwalah. Kalau sudah kering maka dia harus mengulangi dari apa? Harus ulangi dari awal. Iya. Karena wudhu tersebut harus dilakukan dengan muwalah. Dia mencuci anggota wudhu yang setelahnya dalam kondisi anggota tubuh yang sebelum yang sudah tercuci itu dalam kondisi belum kering. Ya, belum kering. Kalau sudah kering, maka ya, dia tidak mencuci kakinya saja, tapi dia harus mengulangi dari awal. Dia harus mengulangi dari awal. Karena itu harus dilakukan secara mualah. Ya. Karena itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ya tentang seseorang yang ya sholat ya dalam kondisi apa ada di antara ya pada kakinya tersebut ada anggota kaki yang tidak terkena air, maka Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya. Ketika Nabi melihat seseorang yang ya, berwudhu, ya, ada dari salah satu kakinya yang tidak terkena air itu sebesar lumah, ada bulatan kecil, itu tidak terkena air, tidak terkena air wudhu. Ya. Maka Nabi memerintahkan apa? Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudhunya dan Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Ya. Kenapa? Karena anggota tubuh pada wudhu tersebut ya, yang sebelumnya itu sudah kering. Ya, kalau sudah kering, maka dia harus mengulangi wudhu tersebut dari awal. Ya. Ini yang disebut dengan muwalah. Nah, ini kewajiban wudhu. Kewajibannya tadi apa saja? Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Ya. Kemudian yang kedua apa? Mencuci sekali-sekali. Itu kewajibannya. Mencuci lebih dari sekali hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga apa? Mengusap kepala dan telinga. Ya. Kemudian yang keempat, melakukannya secara berurutan. Kemudian yang kelima adalah muwalah. Muwalah tadi apa? Dia mencuci anggota tubuh dari anggota tubuh wudu, ya, di mana anggota tubuh wudu yang telah dicuci sebelumnya dalam kondisi masih apa? Masih basah. Artinya kalau sudah kering, ya berarti dia tidak melakukannya secara mualah. Taib. Itu yang wajib di dalam wudu. Kemudian apa saja yang disunahkan di dalam wudu? Ya. Tadi yang wajib ada berapa? Ada 5. Apa yang pertama? Niat. Yang kedua, mencuci sekali. Ya. Yang ketiga, mengusap kepala dan telinga. Yang keempat, melakukan secara berurutan. Yang kelima, melakukannya secara mualah. Dan tadi sudah kita sebutkan ya mualah itu apa? Mencuci anggota wudu dalam kondisi anggota wudu yang sudah tercuci sebelumnya itu masih basah. Ya. Karena kalau sudah kering maka tidak dikatakan mualah, maka dia harus mengulangi wudu dari awal. Taib. Itu kewajiban-kewajiban di dalam wudu. Kemudian wal masnun. Kemudian yang disunnahkan dalam wudu. Yang disunnahkan yang hukumnya sunnah. Apa saja yang hukumnya sunnah di dalam wudu? Yang pertama adalah at-tasmiyah.
yaitu membaca tasmiyah. Ya. Saya ingatkan kembali, bedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah tadi apa? Bismillah. Hanya sampai situ. Kalau basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Sementara ya, yang disunahkan di sini apa? Membaca tasmiyah, bukan basmalah. Jadi yang pertama, yang disunahkan adalah membaca tasmiyah. Kemudian, yang disunahkan yang kedua adalah wa ghaslul kaffain. Mencuci kedua telapak tangan. Itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi seorang ketika tahu hukumnya sunnah misalnya, ya, dia wudu, dia lupa membaca tasmiyah. Saat tidak wudunya, sah wudunya. Karena yang terlupakan di sini adalah perkara yang hukumnya sunnah. Ya. Seorang berwudu, dia lupa, ya, cuci tangan, mencuci kedua telapak tangan misalnya. Sah tidak wudunya? Sah. Kenapa? Yang terlupakan perkara yang sunnah, bukan perkara yang wajib. Nah, kalau yang ditinggalkan perkara yang wajib tadi, nah itu yang membatalkan wudu. Wudunya tidak sah. Kalau yang terlupakan adalah perkara dari perkara-perkara yang wajib. Ya. Taib. Maka yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. Kemudian ya, yang disunahkan yang berikutnya adalah ya madmadah. Ya, madmadah wal istinsyaq wal istintar. Yaitu apa? Kumur-kumur, ya, serta memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Itu yang ketiga ya, hukumnya adalah sunnah. Ya. Walaupun yang ketiga ini ya, ini yang ketiga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya hukumnya wajib. Ini sebagian pendapat para ulama. Ini yang ada perbedaan. Ya, adapun tadi tasmiyah, ya, demikian pula mencuci kedua telapak tangan itu adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Ya. Yang ada perbedaan di sini adalah kaitannya dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Ini yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang kuat di kalangan para ulama, ini hukumnya apa? Ini hukumnya adalah sunnah. Ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang berikutnya, ya, wa tahlilul lihyah. Ya. Yaitu apa? Menyelai-nyelai jenggot. Menyelai-nyelai jenggot. Ini hukumnya sunnah. Ya. Ini yang keempat ya. Kemudian yang berikutnya, ya, wa tahlilu asabi, yaitu menyelai-nyelai jari-jari. Ya, kalau yang keempat tadi menyelai-nyelai janggut, maka yang kelima disunahkan untuk menyelai-nyelai jari-jari. Ya, menyelai-nyelai jari-jari. Itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sudah yang keberapa ini? Yang keenam ya. Wa ghaslul mayamin qablal mayasir. Mencuci anggota tubuh yang kanan dulu baru yang kiri. Ya. Untuk mencuci anggota wudu, yang kanan dulu baru yang kiri. Sebagian para ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah. Ya, namun sebagian para ulama menyebutkan ini adalah perkara yang wajib. Ya, mencuci dari yang kanan baru yang kiri. Ya, mencuci yang kanan baru yang kiri. Ya, sebagian para ulama menyebutkan ini hukumnya wajib. Ya. Walaupun dari dua pendapat ini masing-masing memiliki kekuatan ya, memiliki kekuatan. Namun yang menyebutkan tentang wajibnya, ya, ini tentunya lebih dekat ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang disunahkan berikutnya adalah wal ghuslu salatan, mencuci 3 kali 3 kali. Mencuci 3 kali 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Baik, ini sunnah-sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Nah, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab ya. Usahakan tulisnya yang besar-besar ya, tulis yang besar-besar supaya agak terang-terang dibaca.
Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah berwudu mengusap kepala harus sampai leher? Ya, dan bagaimana cara perempuan yang berambut panjang saat mengembalikan usapan kepala ke depan karena biasanya terhalang oleh rambut Ustaz. Taib. Berkaitan dengan seorang yang mengusap, ya, dikatakan mengusap ketika seorang sudah memperjalankan tangannya. Itu dikatakan mengusap. Ya. Seorang dikatakan mengusap itu ketika dia, ya, membasahi tangannya dengan air, kemudian dia memperjalankan tangannya. Ya. Dan seorang yang mengusap itu, ya, tidak harus kena semuanya. Tidak harus kena semuanya. Maka tidak harus seluruh rambut itu kena usapan. Tidak seluruh rambut kena usapan. Ya. Maka dia mengusap pada rambutnya sampai kepada apa? Tengkuknya. Ya, tidak sampai lehernya ya, tengkuk. Tahu tengkuk ya? Ini tengkuk bagian belakang ini namanya tengkuk. Tahu tengkuk ya? Ya, nanti bisa cari apa itu tengkuk. Nah, ya. Jadi dari ubun-ubun sampai tengkuknya, tidak sampai lehernya. Jangan sampai lehernya juga nanti diusap-usap lehernya. Maka leher tidak masuk ya. Maka hanya pada sampai tengkuknya. Ya. Dan bagi wanita yang rambutnya panjang maka tidak diharuskan dia mengusap seluruh rambutnya sampai ujung rambutnya, maka tidak. Maka yang disyariatkan di sini apa? Mengusap mulai dari ubun-ubun sampai tengkuk, kemudian dia kembalikan ke arah depan, kemudian setelah itu apa? Dia mengusap mengusap kedua mengusap kedua telinganya. Baik. Maka kalau dikatakan sudah mengusap, maka dikatakan mengusap. Maka tidak harus diusap dari akar rambut sampai ujung rambut. Maka tidak ya. Ketika dia sudah mengusap mulai dari ubun-ubun sampai ke tengkuknya dan tidak sampai leher ya, hanya sampai tengkuknya saja. Ya, hanya sampai tengkuknya saja. Ketika sudah sampai tengkuk, maka diarahkan ke depan, kembali ke ubun-ubun, kemudian setelah itu dia mengusap kedua kedua telinganya. Itu adalah perkara yang telah mencukupi baginya. Bismillah, Afan, Ustaz, apa hukumnya jika pada saat safar saya berwuduk di kamar mandi yang bau pesing, menyengat, dan tidak ada tempat lain selain tempat tersebut? Taib, ya. Kalau seorang masuk kamar mandi dan menyengat bau kencingnya, ya, maka diusahakan dia siram di tempat dia mana injak, di mana tempat-tempat dia sentuh, ya. Maka disiram dulu, ya, agar tidak terkena najis itu pada pakaiannya. Karena salah satu syarat dari seorang penunaian salat itu apa? At-taharah minan najas fi badanihi, ya, wa thawbihi wa mawadi salatihi. Seorang yang salat, salah satu syaratnya apa? Dia harus membersihkan dari najis pada pakaiannya, pada badannya, dan pada tempat salatnya. Maka jangan sampai bajunya terkena najis, maka dia siram saja ya, bau-bau pesing tersebut dengan air. Ketika sudah tersiram, maka itu telah mencukupi. Itu telah mencukupi. Kemudian dia berwudu. Ya. Itu sudah mencukupinya. Tidak harus dia menggosok dindingnya dia beli sabun dulu. Ya, maka tidak ya. Sampai ada yang bertanya, bagaimana kalau seorang sudah berwudu, kemudian anaknya pipis atau anaknya berak, misalnya, anaknya berak. Iya. Ketika dia menceboki atau bahasa bagusnya apa? Menceboki ya. Ada bahasa lain. Ketika anaknya buang air besar atau buang air kecil. Kemudian dia ceboki anaknya. Sekarang kan dia disentuh najis. Apakah menyentuh najis itu pembatal wudhu? Maka bukan. Iya. Kalau dia sudah berwudhu, dia ceboki anak bayinya, maka dia cukup baginya untuk membersihkan najis dengan mencucinya yang melekat pada tangannya. Maka dia tidak mengulangi wudhunya. Karena menyentuh atau tersentuh perkara yang najis itu bukan pembatal wudhu. Maka dia tidak mengulangi wudhunya. Baik, Ustaz, saat saya perjalanan safar naik busnya memutar musik yang sangat kencang. Saya menggunakan headset mendengarkan murotal agar suara musiknya tidak terdengar. Tapi ternyata musik masih terdengar. Apakah tidak mengapa mendengarkan murotal tetapi ada suara musik juga yang terdengar? Maka fattaqullaha mastata'tum. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas kemampuannya. Ketika dia terdengar musik kemudian dia menyetel murotal agar
semakin berkurang kadar suara musik yang terdengar pada telinganya, itu tidak mengapa. Baik. Ini termasuk ketakwaan ya, seorang menjaga diri dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana jika membaca tasmiyah pada doa masuk WC digabungkan niatnya dengan tasmiyah untuk berwudu, apakah boleh? Nah, ini boleh ya. Ini boleh karena sama-sama dari sisi hukum. Sama-sama dari sisi hukumnya. Baik. Kemudian bismillah, bolehkah doa wudu yang telah dijelaskan tadi ditambah dengan doa berikut? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini boleh ya. Ini juga di dalam riwayat yang sahih. Ini juga di dalam riwayat yang sahih. Boleh ditambahkan dengan doa tersebut yang disebutkan di sini karena ini juga terdapat di dalam riwayat yang sahih. Saya sebutkan tadi hanya salah satu dari doa ya. Salah satu dari doanya. Maka boleh ditambah dengan doa ini. Iya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga di dalam riwayat yang sahih. Baik. Habis ya? Antum ada yang ditanyakan? Tidak ada? Khalas. Baik, saya kira cukup ya. Ya, persiapan-persiapan mau penunaian salat asar. Baik, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari menjadi sesuatu yang dapat menjadi sebab beratnya amalan timbangan kita di hari di mana Allah Subhanahu wa taala membalas setiap amalan dari amalan-amalan hamba. Amin. Ilahuna subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.